重力控制，无敌金身。有，你等会儿就知道了。刚碧姬不是说黄金玳瑁？你的生灵守望之精这么多，小师弟，不是吧？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Solen 2 episode ke-119. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya pihak dari Kekaisaran Saluo yang melakukan penyerangan di Gunung Mingdu untuk mengambil kembali wilayah dari Gunung Mingdu ternyata digagalkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan karena mereka memiliki senjata rahasia yaitu cahaya Dewa Kematian, yang singkatnya Huyuho pun akan kembali ke Akademi Shrek untuk melaporkan hal ini kepada pihak dari Pavilion Dewa Laut. Singkatnya Huyuho telah sampai di Akademi Shrek, yang di sana Huyuho dibuat kaget karena ia bertemu dengan Wandong. Tetapi Huyuho justru semakin dibuat kaget karena ternyata wanita itu bukan Wandong melainkan Tang Wutong. Tetapi Huyuho sadar bahwasannya Tang Wutong ini merupakan Wandong yang telah lupa ingatan. Dan setelahnya Huyuho melakukan rapat bersama dengan para anggota Pavilion Dewa Laut, yang singkatnya pada rapat tersebut mereka akan mencoba untuk memfokuskan memperkuat kembali wilayah dari kota Shrek, dan juga menyuruh kepada Huyuho untuk melakukan penyelidikan kepada pihak Kekaisaran Matahari Bulan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Sekti Tang yang melakukan persiapan mereka, yaitu dengan melakukan pelatihan para prajurit dan juga percobaan peralatan tempur mereka. Yang tak lama kemudian adanya Huyuho yang memasuki Sekti Tang bersama dengan Bebe, yang kedatangan Huyuho pun langsung disambut dengan gembira oleh teman-teman Huyuho, yang sekaligus juga di sana mereka memberitahu kepada Huyuho bahwasanya mereka sekarang telah mencapai level 70 dan sekarang mereka membutuhkan jiwa baru. Hal itu pun membuat Huyuho merasa senang, dan juga setelahnya Huyuho memberikan kejutan kepada semua orang, yaitu dengan Huyuho yang menunjukkan Tang Wutong. Hal ini pun seketika membuat semua orang menjadi sangat kaget karena mereka kira itu merupakan Wandong dan mereka semua menyapa Tang Wutong dengan sebutan Wandong. Tetapi Tang Wutong langsung marah kepada mereka dan memberitahu kalau dirinya bukan Wandong. Huyuho pun menjelaskan kepada semua orang bahwasanya perempuan ini merupakan Tang Wutong, perwakilan pengawas dari Akademi Shrek, dan Huyuho pun memberikan kode kepada teman-temannya untuk menghormati wanita ini sebagai Tang Wutong, yang di sana mereka semua setuju, yang dimulai dengan Janana yang menyapa Tang Wutong memperkenalkan mereka seolah-olah mereka baru kenal, diikuti bersama dengan teman-teman Huyuho lainnya. Dan setelahnya pun Huyuho mengajak kepada teman-temannya untuk pergi ke Pagoda Roh, yaitu untuk mendapatkan spirit baru bagi mereka untuk bisa mencapai ranah dari Sagi Roh. Yang di tengah perjalanan Susansi kebingungan bertanya kepada Huyuho kenapa Wandong bisa lupa ingatan. Huyuho menjelaskan kalau Tang Wutong sepertinya masih memulihkan tubuhnya sendiri setelah ia kehilangan kesadarannya akibat kejadian dulu, dan Huyuho menganggap mungkin mereka akan bisa memulihkan ingatan lama dari Wandong. Singkat cerita mereka pun telah sampai di Pagoda Roh. 胡学长来了。关于传灵，最近我有一个问题不懂。 Yang setibanya di sana, Huyuho langsung disambut hangat oleh para anggota dari Pagoda Roh dan sedikit meminta pencerahan dari ilmu Huyuho. Huyuho membagikan ilmunya kepada mereka yang masih merasa kebingungan. Yang di sana pun Tang Wutong melihat Huyuho dengan tatapan kagum kepada Huyuho. Yang setelahnya juga Huyuho melanjutkan perjalanan untuk masuk ke dalam Pagoda Roh, dan di sana Tang Wutong bertanya kepada Huyuho apa yang dimaksud dengan Spirit Fusion. Huyuho menjelaskan kalau itu merupakan sebuah teknik penggabungan antara jiwa binatang dan juga master jiwa untuk memberikan keuntungan kepada dua belah pihak, yang dimana binatang jiwa akan bisa melanjutkan kehidupannya bersama dengan manusia yang mereka buat kontrak. Jadi hal itu akan memberikan kesempatan hidup kedua bagi para binatang jiwa yang sudah berada di ambang kematian, dan untuk manusia mendapatkan kekuatan baru dari jiwa binatang tersebut. Dan Huyuho juga memiliki teori yang para binatang
binatang itu mungkin akan bisa mendapatkan kehidupan kekalnya jika Master Jiwa bisa menerobos ranah title Doluo. Tetapi bagi Tang Wutong hal itu tidak masuk akal, dan di sana Tang Wutong hendak ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tiba-tiba saja dahi Tang Wutong bersinar dan setelahnya Tang Wutong tidak jadi untuk menjelaskan sesuatu kepada Hu Yuhou yang kemungkinan besar dari Tang San mencegah putrinya tidak membocorkan suatu informasi yang penting. Singkat cerita, mereka bertemu dengan Biji yang Biji membantu mereka untuk memilihkan binatang jiwa yang baru untuk melakukan spirit fusion bagi rombongannya Bebe. Biji menunjukkan satu binatang pertama yang merupakan binatang kuda naga, yang dimana binatang kuda ini memiliki trauma di masa kecilnya yang membuat ia tidak bisa melakukan evolusi dan tidak menumbuhkan sayap, yang hal itu juga membuat binatang ini mengalami putus asa dan membuat daya hidupnya semakin menurun. Dan bagi Biji, Bebe sangat cocok dengan binatang ini karena Bebe yang memiliki kemampuan dari naga sucinya, yang di sana Bebe bertemu dengan binatang kuda naga tersebut, yang singkat cerita di antara mereka berdua saling setuju untuk melakukan spirit fusion ini, yang hal itu membuat Hu Yuhou puas. 我向你保证。 Dan Hu Yuhou pun akan membantu mereka untuk melakukan spirit fusion. Penggabungan antara Bebe dan juga binatang kuda naga itu bisa bergabung dengan sangat lancar, dan bahkan tanpa Bebe menggunakan armor naganya yang tampak begitu keren. Yang juga sekaligus memberikan dua level baru bagi Bebe, yaitu sekarang dengan level 72, yang hal ini juga memberikan pemulihan kekuatan dari kuda naga tersebut yang membuat ia bisa memiliki kekuatan sejatinya. Lanjut ke binatang selanjutnya adalah ular piton yang telah memiliki umur 30.000 tahun, dan di sini Jiang Nana dianggap sangat cocok dengan binatang ini karena kemampuan Jiang Nana yang melakukan pertarungan jarak dekat, yang lalu pun Jiang Nana bersama dengan ular itu mereka berdua akan dipertemukan. Dan di sini seperti Bebe sebelumnya, mereka akan melakukan perbincangan ringan antara manusia dan juga binatang yang ingin disatukan agar keduanya memiliki perasaan sama-sama rela untuk menyatu. Yang lalu pun binatang ular piton tersebut dikeluarkan, yang di sana Biji mengingatkan binatang ular piton ini memiliki kesadaran dan juga kecerdasan mirip dengan manusia, tetapi sayangnya juga ia memiliki trauma dengan anggota Akademi Shrek karena adanya anggota Super Daluo dari Akademi Shrek yang telah membuat ular ini trauma karena luka yang ia alami dari penyerangan tersebut. Jiang Nana merasa bersimpati kepada ular piton tersebut. Ia mencoba untuk mendekati ular itu, tetapi ular itu langsung menyerang Jiang Nana yang membuat semua orang khawatir, tetapi Jiang Nana meminta kepada semua orang untuk membiarkan dirinya menyelesaikan urusan ini sendirian. Di sana Jiang Nana mendekati ular itu, yang walaupun ular itu menyerang Jiang Nana dengan serangannya yang mengakibatkan tubuh Jiang Nana mengalami luka. 而不是让你成为我的魂灵。以前那样的杀戮。 Tetapi Jiang Nana menyampaikan kepada ular itu bahwasanya ia merasa bersalah karena pihak manusia yang telah memberikan penderitaan kepada pihak binatang. Dan di sini Jiang Nana menyetujui dengan teknik spirit fusion yang telah merubah konsep dari pemburuan binatang menjadi penyatuan bersama dengan binatang. Yang sekaligus Jiang Nana juga menyatakan bahwasanya ia tidak akan pernah untuk mau membunuh binatang hanya karena ingin mendapatkan kekuatan baru. Ya sampai pada akhirnya Jiang Nana mampu membuat ular itu merasa tenang, yang sekaligus juga teman-teman Jiang Nana bersama dengan Hu Yuhou ikut membantu menenangkan ular tersebut, yang membuat ular itu pun pada akhirnya bisa tenang dan menerima Jiang Nana. Tang Wutong yang melihat pemandangan itu, entah mengapa dirinya juga memiliki perasaan ingin ikut bersama dengan mereka menyatakan perkataannya sama, tetapi karena di sini Tang Wutong yang masih merasa canggung dirinya tidak bisa melakukan hal tersebut. Namun entah mengapa perasaan secara naluri dirinya ingin untuk melakukan hal yang sama dengan mereka. Biji merasa senang mendengar perkataan mereka dan juga dirinya ikut merasa tenang. Yang lalu pun Biji bersama dengan ular itu mereka melakukan penyatuan. Yang setelah mereka melakukan penyatuan, di sini Jiang Nana tampak memiliki tampilan yang baru, yang sekaligus juga Jiang Nana merasakan kalau ia memiliki 3 keterampilan baru.
yaitu teleportasi kontrol gravitasi tubuh emas tak terkalahkan. Susansi yang melihat hal itu membuat ia semakin bersemangat untuk bisa mendapatkan spirit barunya karena teman-temannya mendapatkan peningkatan kekuatannya sangat besar setelah melakukan spirit fusion ini membuat Susansi tidak sabaran. Lalu pun Susansi dikeluarkan binatangnya yang binatang itu ternyata binatang kura-kura yang membuat Susansi dan juga Jiang Nana merasa familiar karena waktu ujian dari sang Dewi Cinta, Susansi dan juga Jiang Nana memang telah dibocorkan dengan binatang kura-kura ini yang lalu pun binatang kura-kura itu muncul tetapi setelah ia keluar tiba-tiba saja tubuhnya langsung terjatuh lemah. Biji menjelaskan kalau binatang kura-kura ini merupakan binatang kura-kura sisi emas tetapi entah mengapa ia mengalami pemunduran pada vitalitas kehidupannya yang sekarang berusianya 30.000 tahun yang bagi kura-kura emas ini merupakan umur yang masih muda tetapi entah mengapa vitalitas kekuatannya semakin menurun dan membutuhkan penyatuan spirit fusion untuk bisa melanjutkan kehidupannya. Singkat cerita, Susansi dan juga binatang kura-kura sisi emas itu mereka berdua melakukan penyatuan spirit fusion. 为我的魂灵吗？ Tetapi dalam penyatuan tersebut, Hu Yuho bisa merasakan adanya perasaan bimbang yang dikeluarkan oleh binatang kura-kura sisi emas ini, membuat Hu Yuho penasaran dan Hu Yuho pun mencoba untuk menenangkan binatang kura-kura ini, yaitu dengan mengusir biji secara halus, yaitu meminta bantuan kepada biji untuk mengurusi pagoda roh terlebih dahulu dan membiarkan penyatuan ini diserahkan kepada Hu Yuho sendirian. Biji menerima permintaan Hu Yuho yang lalu pun biji pergi dari sana, dan setelah itu tiba-tiba saja kura-kura tersebut menunjukkan kekuatan sebenarnya yang ternyata bukan 30.000 tahun melainkan 100.000 tahun. 有，你等会就知道了。刚碧姬不是说黄金玳瑁10万年回还？ Hal ini pun membuat semua orang menjadi kaget karena mereka kira kura-kura ini merupakan 30.000 tahun. Yang seketika juga memberikan peningkatan kekuatan kepada Susansi dengan tanpa Susansi memiliki armor. Yaitu memberikan evolusi kepada roh pelindung Susansi menjadi roh pelindung kura-kura hitam emas. Dan setelahnya binatang kura-kura sisi emas tersebut ia tanpa sedang mencoba mengeluarkan sesuatu yang lalu pun muncul sebuah kristal hijau, yang kristal hijau tersebut ternyata merupakan kristal penjaga dari sungai kehidupan yang berada di lokasi dari hutan Sardo, yang ternyata kristal tersebut ditelan oleh binatang kura-kura itu karena ia kira bisa memberikan vitalitas tinggi pada tubuhnya, tetapi tak disangka kristal hijau itu malah menyerap vitalitas dari binatang kura-kura itu. Dan setelah kristal tersebut ditelan, kristal itu tidak pernah bisa untuk dimuntahkan kembali oleh binatang kura-kura yang mengakibatkan binatang kura-kura menjadi sangat panik karena kristalnya yang selalu menyerap energi kehidupannya yang membuat ia hampir tewas. Tetapi untungnya setelah penyatuan spirit fusion ini, binatang kura-kura sisi emas bisa memuntahkan kristal tersebut dan setelahnya tiba-tiba saja pisau kehidupan Hu Yuho keluar dari tubuh Hu Yuho dan menyerap kristal hijau tersebut. 你的生灵守望之精这么多，修师弟，不是吧？ Yang hal ini pun seketika membuat semua orang menjadi sangat kaget karena tak menyangka pisau kehidupan Hu Yuho akan bisa untuk menyerap kristal itu, yang padahal kristal itu telah membuat daya hidup dari binatang kura-kura terus menurun. Tetapi sepertinya kristal hijau itu cocok dengan pisau kehidupan Hu Yuho. Tetapi setelah itu cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita mendapatkan sebuah diskusi yang di sini mereka membahas tentang liontin pemberian dari Ditian, yang dimana liontin tersebut akan membuat Hu Yuho dirugikan karena hal itu akan membuat Hu Yuho untuk tidak bisa naik ke alam dewa. Tetapi bagi Hu Yuho hal ini justru menjadi tantangan bagi dirinya karena Hu Yuho ingin mengalahkan Ditian. Dan sedangkan di tempat lainnya tanpa Ji Chuechen yang melakukan pertarungan melawan Susansi, yang Ji Chuechen ingin mengetes kekuatan Susansi setelah ia menerobos ranah dari Sagero, dan juga setelahnya diperlihatkan rombongan Hu Yuho yang telah sampai di Kekaisaran Star Luo, yang di sana nantinya akan terjadi pertemuan emosional
berasal antara Huiho bersama dengan ayahnya yang memiliki perasaan yang sangat rumit di antara mereka berdua. Dan sedangkan untuk Tang Wutong, ia nantinya akan sedikit mulai tertarik kepada Huiho karena banyak sekali rahasia yang disimpan oleh Huiho. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!